kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Sadarilah kemalanganmu. Loh, kalau orang tidak ngerti mau sadar kayak apa, saudara? Di sini kita melihat bahwa orang itu kalau tidak mengerti, mana bisa sadar. Makanya perlu gereja, perlu hamba Tuhan supaya dibuka pengertian. Sadarilah kemalanganmu. Sebenarnya engkau menutupi dengan kamuflase, dengan make up, kamu menutupi dengan topeng dan masker. Sesungguhnya, karena sesungguhnya kamu harus berduka cita. Ganti tertawamu dengan meratap. Ganti sukacitamu dengan berduka cita. Sampai kamu sadar. Saudara, sampai begitu Tuhan kayak orang tua saya, orang tua saudara, ayah ibu kita, yang sampai menyadarkan si anak yang bandel, yang nakal ini. Saudara, dan kita harus sadar, Tuhan pagi ini, mumpung engkau memberikan firman semacam ini, hamba mau menyadarinya. Hamba tidak hidup dalam tertawa yang membuat hamba masuk dalam neraka. Hamba tidak mau hidup dalam sukacita yang membuat hamba masuk dalam hukuman kekal. Hamba mending beberapa waktu hamba mau meratap di hadirat-Mu dan bertobat dan minta ampun. Hamba mending demikian supaya hamba selamat. Amin. Saudara, itu sebab saudara harus bersyukur bila Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup saudara. Karena kesadaran, katakan kesadaran saya tidak ada dijual, tetapi saya yang menciptakan. Saudara, jadi kita tidak bisa membeli kesadaran. Kita hanya bisa sadar, oh ya, hamba tahu Tuhan, hamba tidak mau menyiksa batin hamba seperti ibu yang mau bersalin. Sebenarnya hamba mau datang di ujung kakimu Tuhan, supaya engkau memberikan pertolongan dari tempat maha tinggi. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kita tutup bagian ini dengan Yesaya pasal yang ke-33 ayat 15 lebih dulu dan kemudian ayat 16. 1, 2. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Amin. Wah, satu ayat aja begini, Tuhan engkau kasih syarat begini banyak. Ya, semula kita membaca, ya ampun Tuhan banyak banget. Apalagi kalau saudara memberi warna yang berbeda sesuai dengan klasifikasinya. Saudara, ada 3 warna yang berbeda. Masa satu ayat saja banyak persyaratannya. Ya saudara, coba kita lihat. Ini hal yang mudah semua. Katakan tidak ada yang sukar bila saya berkehendak. Amin. Oh, 1, orang yang hidup dalam kebenaran. Ya, mari kita akan melihat ada hal-hal yang penting yang saya dan saudara harus miliki di dalam hidup kita. Apakah dia, saudara? Tak disangsikan bahwa Allah berkuasa memberi. Saudara sangsi apa tidak? Ragu apa tidak? Tidak. Saya percaya Tuhan. Cuma kenapa kok saya belum dapat? Nah, itulah masalahnya. Tapi saudara tidak ragu. Mesti dia kasih. Katakan mesti Tuhan memberi. Saya tidak boleh ragu. Ya saudara, tetapi sesuai dengan judul ini, namun ia hanya cari orang dengan kriteria-kriteria lumayan. Oh, bukan yang hebat, yang kudus, luar biasa. Tidak ada orang kayak begitu. Yang lumayan. Ayat tadi menyebutkan ada hal-hal yang membuat kita lumayan.
kalau kita hidup benar. Katakan, saya harus hidup benar. Kedua, saya harus bicara jujur. Ya, dikatakan dan tidak berbicara dusta. Yang ketiga ya, saya harus menolak pemerasan dan suap. Saya harus menolak hasil pemerasan dan suap. Coba. Pemerintah saja duniawi yang fana, yang berdosa, sudah menekan rakyatnya supaya jangan korupsi, jangan memeras, jangan memalak orang. Ya, saudara, itu pemerintah loh, saudara. Semua negara kayak begitu. Apalagi di mata Tuhan. Tuhan gak ingin kita istimewa kayak apa. Asal kau lumayan aja. Kalau kau lumayan, aku sudah senang. Tolak penumpahan darah. Tak suka melihat kejahatan. Saudara, coba lihat. Kalau saya dan saudara menolak penumpahan darah. Ada orang saudara tahu dia tidak baik. Dia mau menjegal, gak sampai mati, tidak sampai berdarah sih. Cuma mematikan dia punya sandang pangan. Mematikan dia punya nama baik menjadi jelek. Itu sama dengan penumpahan darah. Bisa jadi itu lebih kejam daripada pembunuhan. Begitu banyak orang Kristen mau ikut menumpahkan darah orang lain. Saudara, tolak penumpahan darah. Tidak suka melihat kejahatan. Saudara, apakah saudara suka nonton film-film yang penuh kejahatan? Penembakan, pembunuhan? Saudara, hati-hati. Ya, saya sebagai gembalamu, saya harus kasih tahu. Karena itu merupakan dosa di mata Tuhan. Engkau hanya ingin terhibur, tapi hiburanmu dari neraka. Mungkin saudara berkata, tidak apa-apa, itu hanya sebagai hiburan. Firman Tuhan mengatakan, engkau tidak boleh melihat kejahatan. Saudara, engkau tidak melakukan, tapi engkau melihatnya. Saudara, itu satu hal membuat Tuhan mundur dari hidup saya, mundur dari hidup saudara. Betapa beratnya hidup ini. Bila hanya karena kita kepengen nonton saja, Tuhan mundur dari hidup kita. Ini tidak main-main. Ini tidak main-main. Saudara, itu sebab setiap kita harus melihat ini kriteria yang lumayan. Lalu kita akan membaca ayat yang ke-16 ya. Yesaya 33 ayat yang ke-16. Kita akan baca. 1, 2. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan. Air minumnya terjamin. Coba lihat. Saudara, saudara lumayan saja. Sudah membuat saudara itu luar biasa hebatnya. Dia tidak meminta sesuatu yang saudara dan saya tidak mampu. Benar. Dia cuma ingin kita lumayan dengan 5 hal tadi. Maka dia sudah menjadi apa? Menempatkan kita di tempat tinggi. Amin. Bukan hanya dia dari tempat tinggi turun ke tempat bawah kita dalam sekali. Dan kita seumur hidup tetap ada di dalam sana. Di titik nadir hidup dan sejarah kita. Dia mau angkat kita. Taruh kita pada tempat yang tinggi. Katakan di tempat yang tinggi. Sudah tentu ini bukan satu level dataran sekian DPL dari permukaan laut. Tetapi sesuatu yang mulia. Sesuatu yang hebat. Sesuatu yang di luar jangkauan pikiran dan kemampuan kita. Dia mau taruh kita di tempat yang tinggi. Lalu disebutkan, dia Allah menjadi bentengnya. Ya, saudara, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ini menunjukkan pada Kristus. Rotinya, makanannya disediakan, minumannya dijamin. Saudara, wah ini pasti orang yang hebat sekali di mata Allah. Usaha kita cuma sedikit. Tetapi kemuliaan kita luar biasa. Apalagi setelah lumayan engkau mau sempurna. Amin.
Siapa yang mengerti? Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Ini